Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Para peserta daurah 40 hadis berkenaan dengan fadilah Al-Quran yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke hadis yang keempat, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan orang munafik. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujah ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل تمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح wa ta'muha murrun. Muttafaqun alaih. Hadis dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min, permisalan seorang mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, kamathali utrujah, seperti buah utrujah. Buat utrujah adalah sebuah buah, suatu buah yang masuk ke dalam kategori dari varietas atau jenis jeruk atau lemon Rasanya manis, asam manis, dan wanginya memiliki aroma yang wangi. Sehingga di sini Nabi SAW memisalkan orang yang mukmin yang membaca Al-Quran dengan al-utrujah, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Wa mathalul mu'min, dan permisalan seorang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah, seperti yang tidak membaca Al-Quran seperti tamrah, buah kurma. La riha laha wa ta'muha khulbun, dia tidak memiliki aroma wangi, namun dia memiliki rasa yang manis. Mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur rihanah, orang munafik yang membaca Al-Quran dia bagaikan buah rihanah. Rihuha tayyib wa ta'muha murrun, dia wanginya baik, wangi, aromanya wangi, akan tetapi dia memiliki rasa yang pahit. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an, dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kamathali hanzalah laysa laha rih wa ta'muha murrun, dia tidak punya aroma wangi dan dia pun terasa pahit rasanya. Faedah hadis yang kita dapat ambil faedah dari hadis ini, yaitu yang pertama, bahwa keimanan itu memiliki rasa manis, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan yang namanya halawatal iman, manisnya iman. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang yang beriman memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanannya. Sehingga barometer seorang mulia di sisi Allah adalah keimanannya. Semakin dia kuat keimanannya, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang yang di dunia banyak harta, bahkan mulia, punya kedudukan, bahkan dia berbuat baik, akan tetapi tatkala ia tidak memiliki iman, maka semua amal ibadahnya seperti debu yang bertebangan. Dia terhina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Orang yang beriman ya selalu baik perkaranya. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amri muslim, ajaban li amrin mu'min. Ya, begitu menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya, idza asabahum sarra ya syakara, apabila dia ditimpa kesenangan dia bersyukur. Apabila dia ditimpa dharra ya keburukan, maka dia bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Yang kedua dari hadis ini bahwa seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an hendaknya ya dia memahami dan mengamalkan isi kandungan ayat yang ia baca. Ya. Sehingga memiliki aroma wangi ya terlihat oleh orang ya asar atau jejak bekas dari dia menuntut ilmu dan membaca Al-Qur'an. Sehingga dalam riwayat yang lain, ya hadis ini dalam riwayat Bukhari ada tambahan wa ya'malu bih dan mengamalkannya. Ya. Jadi semakin banyak membaca Al-Qur'an, semakin banyak belajar Al-Qur'an, semakin banyak ngaji, ya maka semakin berpengaruh terhadap kualitas amal ibadah yang terus meningkat, akhlaknya semakin baik. Sehingga ya terasa oleh orang lain, terlihat oleh orang lain ya asar pengaruh dari kita ngaji, ya kita membaca Al-Qur'an. Sehingga semakin banyak ngaji ya semakin baik terhadap orang tua, semakin berbakti. Bagi yang menikah semakin baik terhadap pasangannya, saling mengerti, ya bukan hanya sekadar bagusnya lantunan suara ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ya di antara faedah dari hadis ini adalah celaan terhadap orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, ya. Bahkan ya membacanya saja tidak, bagaimana mengamalkannya. Sehingga manusia ya yang normal pasti senang dengan aroma wangi. Ya, tidak terlihat rasa wangi dari orang yang beriman tatkala dia tidak membaca Al-Qur'an, bahkan tidak mengamalkannya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa seseorang ya dilihat dari beramalnya dengan Al-Qur'an, maka itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah dia membacanya dengan benar sebagaimana diturunkan. Yang kedua, dia memahami, mentadaburi makna ayat yang dia baca. Kemudian mengamalkan apa yang sudah dipahami, kemudian mendakwahkan kepada umat. Maka tahapan pertama saja dia tidak amalkan, bahkan tidak mau mengamalkannya, membaca Al-Qur'an, bagaimana ya dengan tahapan berikut yang lebih berat, yang lebih sulit daripada itu. Maka ini celaan ya bagi orang yang tidak membaca, bahkan tidak mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Ya, kemudian di antara faedahnya dari hadis ini adalah peringatan Rasulullah SAW terhadap ya sifat nifak, ya orang-orang munafik yang dia menampakkan keindahan iman, akan tetapi dalam hatinya terdapat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, ya, aktsaru munafiki ummati ya qura'uha, ya paling banyak atau kebanyakan orang munafik di umatku ini adalah pembaca Al-Qur'an. Nah, jangan sampai kita ya menjadi orang yang munafik membaca Al-Qur'an. Sehingga di hari kiamat sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ya nanti hari kiamat akan ditatangkan 3 orang, ya. Orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang menuntut ilmu dan membaca Al-Qur'an, kemudian orang yang dermawan. Maka dipanggil orang yang jihad, ya. Engkau sudah mendapatkan nikmat begini dan begini. Kemudian dia mengakui. Maka untuk apa engkau berjihad? Kemudian dia menjawab, saya berjihad untuk meninggikan kalimat-Mu ya Allah. Bohong, kata Allah. Ya, engkau ingin disebut sebagai pahlawan, kemudian dicampakkan dan dimasukkan ke neraka. Demikian juga dipanggil seorang yang menuntut ilmu dan membaca Al-Qur'an. Untuk apa engkau membaca Al-Qur'an, menuntut ilmu, ngaji? Ya, saya ingin surga-Mu ya Allah, ikhlas kepadamu ya Allah. Bohong, ya. Engkau yang membaca Al-Qur'an, menuntut ilmu agar dipanggil seorang qori, agar dipanggil sebagai orang ya talibul ilmi atau orang yang pintar, maka engkau telah mendapatkannya di dunia, maka dia dicampakkan dan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah. Ya, kita berlindung dari hal tersebut. Oleh karena itu ya kita niatkan ikhlas dalam menuntut ilmu, kita niatkan ikhlas
dalam membaca Al-Quran. Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.